Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengisian rapot Merdeka. Ya, ini digunakan untuk pengisian guru-guru ya, baik itu guru SD maupun guru bidang studi atau guru kelas. Nah, ini langkah pertama yang perlu dilakukan diantaranya adalah kita lihat dulu dalam menu beranda ya. Di dalam menu beranda ini data rombel belajar yang sudah ditarik dari Dapodik. Di dalamnya ada rombongan belajar, guru mengajar, jumlah siswa, penilaian ya. Untuk yang selanjutnya, di sini kita dapat mendownload ya tujuan daripada pembelajaran. Di sini sudah ditentukan ya. Coba kita unduh, kita buka. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada beberapa fase ya. Ada beberapa fasenya. Ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Di situ ada tujuan pembelajaran untuk tiap mata pelajaran ya. Kalau kita kan ada kelas 1 akidah akhlak ya. Nah, ini berkaitan dengan fase-fase pendidikan atau fase-fase. Di situ ada elemen, ada tujuan pembelajaran juga ya. Perkiraan jumlah jam di situ juga sudah disebutkan lengkap ya. Tinggal nanti kalau kita lihat di fase B, ini berkaitan tentang tujuan pembelajaran untuk fase kelas 3 dan kelas 4. Kemudian fase C ini digunakan untuk anak-anak fase kelas 5 atau 6 ya. Ini pendidikan agama Islam. Elemennya ada akidah tadi, dapat mengemukakan arti Asmaul Husna itu ya. Ini untuk kelas 5 dan 6. Kita kembali lagi ke fiturnya ya. Nah, di sini setelah kita mendownload, kita lihat rangkuman isinya, kemudian kita masuk ke persiapan penilaian. Dalam persiapan penilaian ini kita harus masukkan capaian kompetensi. Dalam capaian kompetensi ini kita pilih kelasnya terlebih dahulu, kita masukkan di kelas 1 ya. Ini contoh yang sudah dibuat. Nah, di sini kita harus memasukkan kode ya. Kemudian di situ nanti kita buat kita masukkan kodenya, kita tujuannya kan sudah lingkup materi LM lah ya, kita masukkan LM lingkup materi, kemudian deskripsi materi tentang Asmaul Husna. Nah, setelah kita masukkan nanti di contoh deskripsi dalam rapot, di situ ada bahasa perlu bimbingan dalam materi tentang Asmaul Husna. Itu kalau masih ada kekurangan dari segi tidak mencapai KKM. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah ada dua. Yang pertama terkait dengan tujuan, yang kedua ruang lingkup. Kemudian kalau kawan-kawan mau menambahkan lagi, silahkan buat di capaian. Kemudian capaian belajar seperti apa kita lihat di tadi yang sudah kita download. Untuk yang selanjutnya, setelah itu sudah selesai, kita masuk ke pengaturan deskripsi rapot.
deskripsi rapot di sini sudah secara otomatis terisi, jadi tidak perlu kita rubah, hanya perlu kita awalannya ya, menunjukkan penguasaan itu tidak kita rubah, juga tidak apa-apa. Nanti contohnya seperti ini. Di bagian nomor 1, menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam pemahaman Pancasila maupun manapun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sudah ada secara otomatis. Kemudian selanjutnya, setelah capaian kompetensi dan pengaturan deskripsi rapot ini sudah kita isi, selanjutnya langkah yang selanjutnya adalah kita masuk ke bagian penilaian. Penilaian ada 2 jenis, yaitu penilaian angka dan deskripsi rapot. Ya. Yang pertama kita masukkan penilaian. Di sini sudah ada banyak nama-namanya ya. Ini sudah ditarik dari Dapodik, ini sudah nama asli dari siswa. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Silahkan masukkan nilainya ya. Seperti ini, buat di sini sudah ada, di situ ada rentang nilai. Bobotnya ini adalah tes tertulis ya, ada beberapa jenis. Di sini ada tes tertulis, tes lisan, portofolio, penugasan, praktek, proyek dengan produk. Contoh, kita pilih tes tertulis. Kita buat bobotnya itu 2. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai. Nah, di sini terkait dengan buat penilaian yang sama untuk pilih tujuan pembelajaran, ruang lingkup materi, atau capaian pembelajaran untuk asesmen ini. Nah, untuk penilaian ini kita buat nilai untuk pilih tujuan. Jadi setelah tadi tujuan kita input, kita pilih di sini. Setelah selesai, kemudian nilai sudah kita masukkan. Selanjutnya kita simpan. Ya. Di sini karena kelas kita pilih di kelas 1 yang sudah ada ya. Kita pilih di kelas 1. Kita buat nilai. Di sini sudah ada TC ya, tadi yang sudah dimasukkan. Nah, ini tentang Asmaul Husna, menulis dan membaca. Setelah kita masukkan, selanjutnya kita simpan. Ini bobotnya kita beri 2, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, di sini nanti akan muncul ya. Di sini akan video itu akan muncul nilai yang bisa kita masukkan di dalamnya. Ini baru bisa kita edit setelah kita masukkan dari tujuan itu sendiri ya. Kalau di sini belum bisa kita masukkan karena tadi belum kita rubah ya. Untuk selanjutnya, nah, kalau kita ingin menghapus, kita tinggal hapus saja seperti ini. Kalau kita mengalami kesalahan, tinggal kita klik, kita hapus seperti ini. Nanti secara otomatis kolom ini akan tertutup kembali. Nah, ini adalah cara yang bisa digunakan. Kemudian ada cara yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan import. Dengan menggunakan import kita unduh dulu nilai ya. Setelah kita unduh ya, di sini sudah ada, kita buat nilai ya, di sini sudah ada. Nah, selanjutnya kita nanti bisa import kalau data itu sudah kita masukkan. Nah, ini berkaitan dengan memasukkan nilai angka. Selanjutnya yaitu tentang deskripsi rapot. Deskripsi rapot nanti bahasanya di sini karena tidak ada menu edit, maka nanti secara otomatis
Data ini akan ditampilkan setelah kita menginput nilai, ya. Itu langkah-langkah yang perlu dilakukan saat kita mengisi rapot Merdeka, ya. Itu saja, apabila kawan-kawan ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, ya. Itu saja. Ini salah satu cara mudah untuk menginput melalui HP. Melalui HP juga bisa, melalui laptop juga bisa. Terserah kawan-kawan mau menggunakan yang mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.